Selama ini, klasifikasi yang kita sudah kerjakan dengan Artificial Neural Network Machine Learning ini, kita selalu membedakan cuma antara dua kelas. Jadi output kita cuma 0 atau 1. Nah, bagaimana kalau kita punya beberapa kelas? Kita membedakan antara 3 jenis, 4 jenis, 5 jenis, dan sebagainya. Maka kita perlu satu fungsi aktivasi baru yang kita sebut sebagai fungsi aktivasi softmax. Video ini akan menjelaskan tentang fungsi aktivasi softmax. Nah, saya ingin mengambil contoh dari apa yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu ketika kita membuat program untuk melakukan klasifikasi antara 3 kelompok bunga iris. Jadi iris versicolor, iris sentosa, dan iris virginica. Nah, itu data kita ambil dari database. Anda masih ingat datanya kira-kira seperti ini. Jadi ada 4 input, kemudian ada outputnya. 4 input ini adalah panjang sepal, jadi panjang sepal, lebar dari sepal, panjang petal, dan lebar dari petal. Kemudian yang kelima adalah kelasnya, ada 3 kelas, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, kita sudah membuat program di Python untuk mengklasifikasikan, dan pada saat itu kita cuma klasifikasikan 2 jenis saja. Jadi kita klasifikasikan cuma iris sentosa dengan iris versicolor. Waktu itu Anda kalau lihat video sebelumnya saya menghapus ini yang iris virginica. Jadi kita cuma mengklasifikasikan antara 2 jenis iris saja. Karena kita mengklasifikasikan cuma antara 2 jenis iris, node yang terakhir kita itu cuma ada 1 node saja. Di sini kita ada 10 node, misalnya ada 4 node. Yang terakhir kita cuma punya 1 node. Kenapa cuma 1 node? Karena cuma 1 output yang kita perlukan. Waktu itu kita buat kalau 0, misalnya ini adalah iris sentosa. Kemudian kalau 1, outputnya ini 1, maka ini iris versicolor. Sehingga kita perlu 1 node saja. Sekarang masalahnya bagaimana kalau kita mau mengklasifikasikan 3 kelompok. Jadi ketiga-tiganya iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Maka tidak mungkin kita punya node output 1 saja. Node output kita tentunya harus 3. Jadi misalnya kita punya beberapa node dalam layer-layer yang sebelumnya. Kemudian layer yang terakhir, kita bukan cuma punya 1 node, tapi kita harus punya 3 node. Karena kita akan mengklasifikasikan 3 kelas. Jadi, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Jadi kita harus punya 3 output di sini. Nah, kita ingat bahwa kita akan dapat input dari layer sebelumnya. Kita hitung Z. Jadi kita harus hitung Z dari setiap layer. Z sama dengan W dikali A sebelumnya ditambah B. Nah, biasanya kita hitung A dari layer yang terakhir, kita perlu A sama dengan, kita menggunakan A sama dengan sigmoid dari Z. Jadi kalau Z sangat lebih besar dari 0, A mendekati 1. Kalau Z sangat lebih kecil dari 0, sangat negatif, maka A sama dengan 0. Tapi karena kasus kita sekarang kita punya 3 jenis kelas, maka kita harus punya 3 node seperti ini. Nah, saya inginkan A saya itu adalah 100 kalau ini adalah iris sentosa. Saya ingin 010 kalau iris versicolor, dan saya ingin 001 kalau iris virginica. Tentunya saya harus pastikan bahwa hanya salah satu yang 1. Tidak boleh ada 2 yang 1. Jadi tidak boleh misalnya di sini 1, tidak boleh. Jadi harus seperti ini. Nah, bagaimana caranya saya memastikan bahwa hanya 1 yang 1? Saya tidak mungkin pakai sigmoid di masing-masing. Kalau saya pakai sigmoid di masing-masing, misalnya di sini setnya sama dengan 3 gitu ya. Ini setnya sama dengan 2, di sini setnya sama dengan 5. Maka kalau saya pakai fungsi sigmoid, 3-3-nya bisa menghasilkan 1. Sehingga saya bingung, ini kelas yang mana? Maka saya akan menggunakan fungsi yang lain yang kita sudah akan pakai di sini adalah fungsi softmax atau maksimum secara soft. Jadi saya tuliskan di sini, misalnya set saya adalah ini ya, 3, 2, dan 5. 3, 2, dan 5. Maka saya ingin saya punya A, karena ini 3, 2, dan 5, saya lihat 5 yang paling besar. Maka tentunya A saya berharap 001. Atau dengan kata lain, ini adalah iris virginica. Jadi 3, 2, 5 saya ambil yang paling maksimum, saya jadikan 1. Nah, proses ini saya paksakan yang maksimum jadi 1. Proses ini saya sebut sebagai hard max. Atau saya buat maksimum secara kasar, secara hard.
Nah, saya tidak ingin melakukan hard max, tapi saya ingin menjadi soft max. Jadi seperti sigmoid. Sigmoid itu juga soft. Anda ingat sigmoid itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau Z-nya besar, dia mendekati 1, Z-nya negatif mendekati 0. Tapi tidak langsung patah, tidak hard seperti itu, tapi dia soft. Nah, saya ingin juga terapkan yang namanya soft max. Jadi outputnya tidak seperti itu, tapi misalnya outputnya ini katakanlah 0,1, ini juga 0,1, misalnya ini 0,8. Jadi probabilitas 80% kemungkinan adalah Virginica, 10% kemungkinan adalah versicolor, dan 10% kemungkinan adalah Sentosa. Jadi ini yang namanya proses softmax. Nah, bagaimana proses softmax ini bisa terjadi? Saya akan menunjukkan cara perhitungannya di sini. Jadi setelah saya punya Z, maka saya akan hitung T. T sama dengan E di pangkat Z. Jadi E di pangkat Z, kebetulan saya punya ukurannya 3, maka saya dapat ini nanti E pangkat 3, ini E pangkat 2, yang ini E pangkat 5. Seperti itu, kalau saya hitung hasilnya, ini 20,09, ini 7,39, dan ini 148,41. Jadi ini saya hitung T. Ini masih T. Dari T ini saya akan hitung A. Hitung A itu dapat berapa? A adalah masing-masing T ini dibagi dengan total T. Jadi kalau saya totalkan ini semua, saya dapat 175,89. Maka A itu adalah 20,09 bagi 175,89. Saya dapat 0,11. Yang ini 7,39 bagi totalnya, saya akan dapat 0,04. Yang ini adalah 148,41, saya bagi dengan 175,89, saya dapat 0,84. Nah, inilah A-nya. Jadi ini adalah soft max dari Z yang ini. Anda lihat total ini pasti sama dengan 1, karena ini dibagi ke satu angka yang maksimum. Angka jumlah dari sini, jadi total ini pasti 1. Jadi saya bilang ada 84% kemungkinan dia adalah Virginica, cuma 4% kemungkinan versicolor, dan ada 11% kemungkinan Sentosa. Jadi ini proses softmax-nya. Secara program nanti kita akan hitung seperti ini. Jadi saya punya fungsi A itu sama dengan softmax dari Z. Bagaimana cara hitungnya? Pertama saya hitung T dulu. T adalah E di pangkat Z. Kemudian saya hitung A. A adalah T dibagi dengan sum dari T. Nah, tentunya sum ini per kolom. Karena set ini kan saya punya, misalnya saya punya M buah contoh. Nanti saya akan punya kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai kolom ke M. Jadi ini sum per kolom. Oke, kita akan coba membuat fungsi softmax ini di dalam program kita. Jadi kita lihat di sini nanti, ini akan saya ganti dengan softmax. Jadi bukan lagi sigmoid. Nah, kalau ini diganti dengan softmax, bagaimana dengan fungsi loss-nya? Kita akan lihat bahwa fungsi loss-nya nanti akan tinggal yang ini saja. Jadi kita tidak akan pakai fungsi loss yang ini lagi. Dan kemudian turunannya seperti apa? Nah, kebetulan kalau Anda turunkan fungsi softmax ini akan dapat yang sama seperti ini. Jadi D set dari layer terakhir akan sama. Jadi ini Y hat kurang Y. Jadi sama, sehingga proses selanjutnya tidak perlu berubah. Yang berubah cuma ini dan ini saja. Kita akan coba lihat dalam program. Jadi Anda lihat di sini, ini program yang sudah tadinya kita buat untuk mengklasifikasikan bunga iris, tapi kita klasifikasikan cuma 2 jenis saja, yaitu iris sentosa dan iris versicolor. Sekarang saya akan mengklasifikasikan dalam 3 kelas. Jadi di sini, ini ada 50 data yang iris sentosa, kemudian ada 50 data lagi yang iris versicolor, kemudian ada 50 data lagi yang iris virginica. Dari sini ya. Nah, karena saya ingin outputnya adalah 3 node, 100 untuk iris sentosa, 010, jadi saya rubah di sini. Ini 100, 0. Ini kalau iris sentosa. Jadi saya copy. Saya copy seperti ini sampai dengan yang ke-50.
Kemudian yang ke 51 saya berubah jadi 0, 1, 0. Jadi ini yang iris versi color. Sampai dengan 100. Kemudian yang terakhir adalah iris virginica. Itu adalah 001. Oke, seperti itu. Nah, karena ada 50, 50, 50, maka saya pisah 40 yang pertama untuk training, 10 yang terakhir dari setiap kelas untuk tes. Nah, ini saya sudah lakukan, sehingga saya sudah punya file ini. Jadi, ini adalah yang untuk training, yang ini. Ada 40 iris sentosa, 40 iris versicolor, dan ada 40 iris virginica. Kemudian ini yang untuk tes, ada 10 iris sentosa, 10 iris versicolor, dan ada 10 iris virginica. Jadi saya sudah punya dua file ini. Nah, sekarang kita akan buat programnya. Saya akan pakai program yang sudah ada ini, saya save dengan nama yang lain. Save as, misalnya coba Softmax. Oke. Sebelum saya lanjutkan sini, ada satu hal yang mungkin saya perlu beritahu. Ada satu perubahan yang perlu saya beritahu. Pertama di sini. Ini fungsi relu yang kemarin, ada kemungkinan pembagian dengan 0. Untuk menghindari pembagian dengan 0, maka saya menggunakan ini. Maksimum antara 0 atau Z. Jadi kalau Z-nya 0, supaya tidak terjadi pembagian 0, maka dia akan diganti dengan 0,0 bilangan yang sangat kecil. Ini cuma trik untuk menghindari pembagian dengan 0 saja. Oke, yang di sini yang saya perlu ubah, yaitu terkait B. B yang baru ini sum DZ. Nah, harusnya sum jumlah searah row. Jadi sedikit ada perubahan di sini. Ini saya tambah seperti ini. Ya, seharusnya seperti ini. Di program sebelumnya kita tidak pakai, ada sedikit keliru, tapi fungsinya tetap berjalan. Tapi sebaiknya kita membuat sum searah row supaya perhitungannya lebih akurat. Jadi seperti ini. Kemudian sekarang kita mulai dari yang atas. Yang saya load pertama adalah untuk training. Nah, untuk training tadi file saya namanya iris3 train, CSV. X adalah inputnya. Nah, inputnya 1, 2, 3, 4. Maka inputnya dari semua baris, kolom yang ke 0 sampai kolom yang lebih kecil dari 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian Y adalah outputnya. Nah, di sini adalah kolom yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi tadinya 0, 1, 2, 3, 4. Tadinya klasifikasi cuma 1. Sekarang kita punya 4, 5, dan 6. Jadi kita harus tulis di sini 4 sampai dengan lebih kecil dari 7. Ini saya tidak perlu lagi ini, karena otomatis dia sudah berbentuk matriks jumlah baris dikali 3 kolom. Saya lakukan transpose seperti dalam video sebelumnya. Kenapa kita perlu transpose? Anda lihat di video sebelumnya. Oke, saya jalankan satu persatu dulu. Ini. Kemudian yang ini. Jadi programnya sama persis. Bagian yang ini hampir sama, cuma bedanya node yang terakhir bukan 1 node, tapi kita punya 3 node. Karena kita punya output 3, maka kita ganti jadi 3. Sehingga kita punya layer terakhir ada 3 node. Ingat, karena kita mengklasifikasikan jadi 3 kelas. Ini sama fungsi sigmoid, fungsi relu kita tetap pakai, turunan dari relu tetap kita pakai. Nah, sesudah di sini kita harus tambahkan fungsi softmax tadi. Maka saya insert. Saya buat di sini fungsi softmax. Jadi softmax dari Z inputnya. Ingat, T adalah E pangkat Z. Kemudian A-nya berapa? A adalah T dibagi sum dari T. Saya return A. Inilah fungsi softmax-nya. Jadi saya compile dia.
Oke, sekarang saya jalankan di sini. Saya jalankan di sini, mana yang perlu saya rubah? Layer 1 pakai Relu, layer 2 pakai Relu, layer 3 Relu, layer 4, layer terakhir saya pakai Softmax. Yang ini bagaimana? Yang ini yang perlu saya rubah adalah fungsi loss-nya saya tidak perlu yang belakangnya. Jadi cuma yang depan saja. Selanjutnya, yang ini tidak berubah. Semuanya sama, karena DC4 tetap A4 kurang Y dan lain semuanya tetap sama. Jadi ini prosesnya, saya coba jalankan. Nah, Anda lihat di sini, NAN. Kenapa bisa terjadi NAN ini? Salah satunya adalah angkanya terlalu besar. Kenapa angkanya terlalu besar? Karena Z di sini yang kita hasilkan, nilai Z-nya terlalu besar. Kenapa angkanya terlalu besar? Karena kita punya X bilangan-bilangan yang cukup besar. Sehingga kalau X bilangannya cukup besar, maka setelah diproses bilangannya akan tambah besar, maka ketika kita masuk ke fungsi softmax, katakanlah Z yang diketemukan sini 10.000, maka E pangkat 10.000 akan menjadi bilangan yang terlalu besar. Oleh karena itu kita lakukan fungsi yang namanya normalisasi. Saya akan coba seperti ini. X sama dengan X bagi 10. Jadi semua diturunkan jadi 1/10-nya saja. Sebelum kita jalankan, mungkin saya sedikit dulu ini saja supaya tidak terlalu panjang. Misalnya cuma 2000 iterasi saja, katakanlah saya buat learning rate-nya seperti itu. Kemudian saya inisialisasi ulang. Jadi weight-nya saya random lagi. Kemudian saya coba jalankan ini. Nah, Anda lihat di sini sudah muncul J-nya dari 13 turun terus. Oke, saya jalankan lagi. Jadi saya jalankan terus. Ya, sudah turun terus. Mungkin learning rate-nya saya perbesar sedikit. Jadi 0,001. Saya jalankan lagi. Kita lihat J-nya menurun terus. Saya coba jalankan lagi 2000. Setiap kali saya jalankan dia melakukan 2000 iterasi. Turun jadi 0,5. Saya jalankan terus. 0,4, 0,3. Anda lihat sudah turun terus. Saya jalankan terus sampai saya ingin dapat sampai di bawah 0,1 misalnya. Ya, mungkin saya perbesar lagi learning rate-nya supaya lebih cepat lagi prosesnya. Nah, ini sudah 0,1, 0,09 ya. Jadi J-nya, cost-nya sudah sangat rendah. Kalau cost-nya sudah sangat rendah, saya anggap trainingnya sudah cukup. Sekarang saya coba dengan yang tes. Jadi sekali lagi di sini, saya coba yang Iris 3 tes. Saya ambil X-nya saja, saya tidak perlu ambil Y-nya. Kemudian di sini, ingat tadi kita bagi 10 semua, maka saya harus buat X, kita normalisasi supaya sama. Semuanya dibagi 10. Yang terakhir ini tentunya bukan sigmoid, tetapi softmax. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini sekarang saya coba mau lihat A4-nya. Kita lihat di sini A4-nya. Untuk 10 yang pertama, ini 0,9. 10 yang kedua, Iris versi color. 10 yang ketiga, ini Iris virginica. Atau saya coba buat supaya saya bulatkan. Jadi np. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini hasilnya sudah jadi. 10 yang pertama adalah Iris sentosa. 10 yang kedua Iris versi color. 10 yang ketiga Iris virginica. Jadi kita sudah bisa train untuk mengklasifikasikan lebih dari satu kelas dengan menggunakan fungsi aktivasi softmax ini. Jadi dengan fungsi aktivasi softmax kita bisa membuat artificial neural network yang bisa mengklasifikasikan lebih daripada 2 kelas. Jadi bisa antara 3 kelas seperti contoh di sini, 4 kelas, 5 kelas, dan seterusnya.